Tanya yang nonton, orang yang coli rata-rata apa? Gabut. Jadi lagi malam-malam nih. Malam-malam nggak bisa tidur. Ih, coli ya. Gitu. Oke, Dokter Tirta ini banyak banget yang request. Banyak banget request. Aduh, ini deg-degan ya kesini. Waduh. Coy. Gede banget. Dan nggak kira di tempat segede ini isinya cuma satu orang ya. Waduh. Kadang satu, kadang bisa rame-rame lah. Oh ya gitu ya. Iya. Tapi bener nih asli plot twist. Kupikir kau tuh pendek. Oh, Di tadi pas kamera. ketemu di depannya. Kaget lah begitu ketemu. Halo Tutu Tita. Anjir gede banget coy. Aslinya ternyata 186 ya. 181. 181. Gede coy asli. Gede. Itu banyak yang bilang gitu loh. Banyak yang bilang pas ketemu di Asik kok lebih gede dibanding. Iya gede dan nggak kelihatan kalau di kamera tuh kayak kurus kecil. Pas di sini. Iya. Oke, saya takut main-main kali ini. Kebok kali. Ini pertanyaan jangan susah-susah ya Pak ya. Iya, Karena aman. secara saldo kita berbeda jauh. Waduh. Saya mengakui dulu itu ya. Ini kali ini gue tuh podcastnya unik. Karena satu, gue jarang undang bintang tamu ke podcast. Gue hampir gak pernah podcastin orang. Oh Jadi ya? gue cuman podcastin orang yang gue bener-bener tertarik. Misalnya kayak Bang Sandi tentang investasi. Gue kayaknya podcast kayak gak nyampe 10 ya gue ya. Gue gak nyampe 10 nge-podcastin orang. Biasa monolog ya? Monolog, karena gue gak pernah, gue jarang tertarik sama orang. Nah tapi khusus ini gue tertarik sebenarnya dari dulu. Cuman baru ada kesempatan dan baru ada waktunya. Jadi thank you banget nih waktunya di sini. Kalau gue berhenti rokok, yang beneran gue berhenti, itu ngefek gak? Atau bakal sisa selamanya aja? Gue mending rokok begas terus. Selama 2 minggu lu akan kena sakau. Sakau. Ya 2 minggu sakau tuh beratnya di situ. Gak usah 2 minggu 2 hari sakau Pak. 2 minggunya tuh sakaunya lumayan parah. Jadi ini aku rasain ya ketika aku berhenti rokok selama 17 tahun. Terus aku berhenti rokok di 2 minggu awal. Sakaunya luar biasa. Yang pertama tuh gak bisa tidur. Oh, ya, gue bahkan kalau gak bisa tidur tuh gue ke balkon nih. Ya ini bayangin gak bisa tidur. Wah, kacau tuh. Itu hari pertama tuh gak. Ini beneran terjadi. Ini aku rasa berhenti rokok tuh medical check up. Dan VO2 max-nya rendah banget. Terus heart rate-nya normal tetapi gampang capek gitu ya. Jadi aku gak bisa set panjang, bisanya powerful. Remuk nih. Hari pertama tuh sakau, jadi gak bisa tidur karena bergetar kayak GERD, kayak orang GERD. Jadi keringet dingin keluar, geter. Wah itu hari pertama. Waduh. Itu hari pertama. Hari kedua akhirnya aku menemuin cara untuk mecahin sakau. Aku minum kopi. Oke. Kopi itu bisa menggantikan nikotin, kafein. Tapi aku pakainya es latte. Jadi biar tidak terlalu huek-huek, tidak mual saat itu. Jadi aku sehari 3 es latte itu. Baru di hari kelima, itu sakonya mulai beda. Iya. Sakonya tuh sakit kepala. Nah ini yang mungkin jarang dirasain orang ya. Jadi para perokok itu kan rentan nikotin itu membuat tensi dan pembuluh darah itu kan tegang terus. Jadi ketika nggak ngerokok dia akan melebar. Jadi sakit kepala, migrain. Sering migrain aku. Oh. Nah baru nanti di hari ke-7 atau hari ke-10 kalau kamu tahan, itu normal. Kalau gue mungkin lebih berat karena gue agak ekstrim. Gue tuh nikotin rokok udah gak kerasa. Jadi gue selalu pakai sisa sekarang. Sisa yang paling strong, dark side dari Rusia itu gue. Gue betot terus. Anjir nih. Makanya kalau orang yang gak kuat, biasa aku nyaranin itu closing dose. Nah ini yang dokter jantung tuh kadang beda pendapat ya. Jadi aku selalu nyaranin, aku kalau tanya pasien, masnya ngerokok berapa lama? Sama kayak dokter 17 tahun. Oh ngerokoknya apa? Lah tanya. Aku hafal kan. Kretek atau mil. Kalau rokoknya mil, putihan. Gampang banget itu. Gampang banget berhentinya. Karena masa sih? Rokok yang kebiasaan mil tuh gampang. Kayak mil kayak contoh, aku gak bisa nyebut merek lah. Mil, rasa-rasa. Gampang banget itu. Kok stop 4 hari juga gak kerasa. Yang berat itu kalau dia kretek, sisa, cerutu. Wah itu berat. Oh, apa sisa yang bikin gue berat ya? Ya karena nikotinnya padat banget bos. Iya padat banget. Padat kali itu. Langsung mantap itu. Waduh itu agak berat. Jadi aku biasa nyaranin stop sisanya, turunkan ke rokok yang lain. Oh kok jadi kalau gua nggak sisa terus gomil masih oke nih? Ya nggak sisa turunkan ke mil bertahap. Oke. Setelah milnya misalkan 1 bungkus turunin jadi 10, 9, 8, 2. Baru nanti bisa 0. Oke. Itu yang menurutku benar. Nah, tapi kalau dokter jantung kan beda. Stop total. Cekot tanya sama semua dokter jantung. Rata-rata mereka pasti stop total. Pasti mereka tanya, tapi kan mereka nggak tahu rasanya cara stop total gimana. Karena nggak pernah ngerokok. Karena nggak pernah ngerokok. Kalau aku tuh wah, susah banget beneran. Susah banget. Asem itu bisa dilawan. Ngelawan asem itu makan. Jadi para perokok yang berhenti rata-rata obes ya. Karena dia tiap asem nyemil terus obes jadinya. Ya kan lebih berbahaya.
Oke. Makanya aku bilang kalau perokok ini udah terlalu kenceng rokoknya, biasanya diturunkan rokok kretek ganti filter, rokok filter ganti putih, rokok putih kurangi dosis. Nah, e-cigarette itu dulu tujuannya adalah karena rokok putih itu kan nikotinnya X. Ya. E-cigarette bisa diatur sama vape. Oh. Malah tambah naik. Yang kebul-kebul banyak tuh loh, yang pakai coilnya banyak. Iya. Nah, itu kan tambah banyak. Nah, makanya kalau lo sisa, saran gue adalah sisanya stop, ganti rokok putih. Oke, menarik. Ini gue mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Ini kita ada ternyata gue kan kemarin buka-buka lu terus muncul di TikTok kan. Kita pernah ngomong statement yang sama. Jadi gue tuh pernah ngomong kayak anak muda tuh sukanya scroll TikTok, terus coli kan. Terus scroll TikTok terus coli kan. Ternyata lu tuh pernah ngomong hal yang mirip. Iya Ya kan? Anak muda nih jangan cuman apa? Coli doang. Coli doang. Nah, ini pertanyaan gue nih, kenapa sih anak-anak muda itu doyan coli, Dok? Itu pertanyaan gue. Karena gabut. Jawabannya itu karena gabut, Tim. Beneran. Oh. Kamu gabutnya kan cari uang. Tapi di luar sana tuh orang gak kayak kau. Orang di sana tuh kalau gabut lihat bokep, Pak. Gak, itu gue gak ngerti kenapa orang itu mau. Ya gini, kayak orang tuh mau coli tuh gue gak ngerti. Kalau lu gabut, seberapa sering lu mengurus investasi lu atau lu portofolio? Oh, pasti setiap hari. Tiap hari kan? Tiap hari. Pernah gak lu gabut terus Nah, mereka tuh kalau gabut gak kepikiran itu. Mereka gabut itu pilihannya cuma dua. Ngebokep, nonton TikTok. Dah. Itu anak muda sekarang. Dan itu beneran. Makanya mereka ngaceng-ngaceng. Nah, itu beneran. Itu beneran. Oke. Itu beneran. Itu makanya statement kita ada yang mirip. Statement kita beda tuh soal AI toh. Kemarin sempat di counter kayak kamu kan bilang bahwa AI dangerous. Nah, sama. Ya. AI dangerous bagi orang yang nggak bisa gunain. Oke. Itu aku agree. AI akan sangat berbahaya kalau dia di tangan orang yang tepat. Oke. Pengusaha contohnya, pinter dia pakai AI, gitu kan. Nah, sekarang anak muda ini kan tergantung nih, mereka gabutnya mau ngapain. Kalau aku ngajarinya kalau gabut, ya kamu belajar kayak untuk cara memanfaatkan teknologi yang benar. Tapi kan mereka enggak. Iya. Nah itu, endingnya mereka ngebokep. Tapi menurut lo bahaya nggak AI untuk apa masyarakat sekarang? Maksudnya untuk mereka mencari kerja. Karena kemarin kan ada dokter senior di Dubai, itu dokter paru-paru paling senior di Dubai. Dia jadi tunjukin orang kena penyakit, gue lupa nama penyakitnya. Terus dia kasih ke AI yang sederhana, bukan AI yang medis ya. AI-nya bisa tahu apa yang dia lihat, terus dia bilang ini butuh gue 20 tahun nih buat langsung bisa ngeliat tahu begini. 20 tahun pengalaman, dia bisa begini, terus dia bercanda, apa ini gue abisnya kerja di McD aja dia bilang. Nah, itu bahaya nggak? Kalau medis aja bahkan udah nyampe sono tuh. Ini menarik ya. Jadi AI itu akan sangat bahaya bagi orang yang kerjanya repetitif, nggak punya skill. Jadi kayak contoh penjaga tiket, admin. Oh, itu udah pasti hilang. Udah pasti hilang. Terus sekarang udah mulai ke ilustrator. Oh iya. Udah mulai. Jadi Edian data adalah entry gitu. Iya, lu gak punya pilihan lain selain mempelajari cara menggunakannya. Oke. Kalau enggak, lu akan digantikan sama dia. Itu aku setuju. Makanya kalau lu gak bisa tidak mau mempelajari dan gak mau upgrade, lu kelar lu pasti. Lu pasti kelar. Dan itu benar berbahaya. Jadi kayak contoh kita seneng nih, aku udah lulus kuliah nih, terus kita akan dapat pattern kerja. Lu bisa digantiin lu karena AI itu kan dapat data banyak kan. Kita tanya, dia melihat, terus dia berkesimpulan. Ya lama-lama dia lebih pintar dari kita kalau kita nggak belajar juga. Iya. Nah masalahnya kan anak muda yang gabut ini mau ngapain? Tadi coli ya. Nah itu, makanya kan ya gimana ya, aku melihat itu pas pengusaha, teman-temanku yang pengusaha ini sekarang mereka menggunakan tim terkenal namanya tim efisien. Gue gak ngerti, lu pernah edukasi kayaknya pernah. Jadi sekarang tuh pengusaha menggunakan tim efisien, timnya tuh cuma 5 apa 6. Oh iya. Tapi toolsnya baik banget AI-nya. Iya. Dan mereka tuh sudah mulai lay off beberapa orang, ya ini bisa digantiin. Akhirnya mereka membuat sendiri. Nah buat anak muda tuh ngerasanya kayak, oh aku udah S1 nih, udah selesai. Oh. Terus mereka gabut. Nah, kenapa mereka sering coli? Karena gabut. Karena gabut, Tim. Karena yang cari uang ngoyo tuh umur 24 ya. Kamu cari uang dari umur berapa? 19 kan? 15. Asu. 15 gue jualan dari Kaskus tuh gue. Jadi gue dapat transisi dari Kaskus ke Tokopedia waktu itu. Iya, gue riding tuh. Aku Kaskus, OLX, Tokopedia. Iya, gue nggak sampai OLX tapi langsung Tokopedia waktu itu. Nah, jadi kayak anak muda itu yang di luar sana tuh kalau gabut nggak berpikir soal uang, kayak cukup aja lah. Tapi itu apa jeleknya? Oke, untuk anak muda yang suka coli itu jeleknya apa tuh? Ya dia nggak bisa konsentrasi. Oke. Itu fatal. Jadi kalau mau konsentrasi harus coli dulu. Hah? Itu beneran ada dan real. Jadi ada beberapa tren anak muda itu yang kalau mau konsentrasi, kayak mau nggarap tugas di under pressure tuh coli dulu. Wajib. Kacau ini negara ini. Beneran, aku gak bohong. Jadi makanya dia bilang coli ini sudah menjadi sebuah over kalau namanya nymphomania. Jadi
dia itu nggak bisa melakukan aktivitas yang under pressure kalau nggak coli dulu. Itu yang pertama. Jadi akhirnya ketika dia melihat pasangannya yang beneran, dia nggak bisa ngaceng. Kalau nggak ngebokep dulu. Itu bisa begitu ya? Wah, bukan bisa. Ada banyak case kayak gitu. Jadi dia berfantasi baru bisa ngewek sama pasangan. Enggak. Beneran. Jadi dia tuh fantasinya seperti yang di bokep. Iya, fantasi harus dibuat kayak bokep. Makanya akhirnya banyak kelainan seksual kan yang akhirnya dia tidak bisa menahan intrusive thinking. Jadi kayak contoh di pelecehan terjadi. Itu kan karena dia nonton bokep, fantasinya terjamin. Terus habis itu di KRL lihat cewek, dia nggak tahan untuk ngeremes pantat orang. Itu terjadi. Orang-orang yang pelecehan ini itu karena mereka tuh ngebokep. Jadi ada dampak realnya. Iya, dampak real tuh parah. Intensitas pelecehan seksual tuh meningkat. Oke. Nah itu juga misalnya budaya nonton bokep ini juga sesuatu. Ya gue dulu pernah lah pas masih kecil gitu kan. Tapi kayak setelah kayak SMP aja gue udah nggak pernah tertarik gitu. Karena lu mengisi waktu luang lu dengan cari uang. Nggak, maksudnya kalau misalnya mau cewek pun ya cari cewek yang beneran gitu loh. Jangan cari bokep gitu. Karena mereka tuh gabut tim beneran. Nih lu tanya yang nonton. Orang yang coli rata-rata apa? Gabut. Jadi lagi malam-malam nih. Malam-malam nggak bisa tidur. Ih, coli ya. Gitu. Itu beneran. Itu rata-rata seperti itu. Lo kok dokter Tirta tahu? Karena aku pernah menghadapi pasien seperti itu. Hah? Pasien? Iya, dia beneran curhat sehari 6 kali. Cara menghentikannya gimana? Jangan gabut, intinya itu. Jadi rata-rata jawabannya itu kenapa mereka coli? Karena gabut. Ketika gabut mereka tuh gak ngulik medsos, gak ngulik cari uang, gak nge-gym, gak olahraga. Makanya aku selalu edukasi, kalau ngaceng push up, karena biar gak gabut. Karena sekali kamu gabut dan kamu ngaceng, itu pasti endingnya seperti itu. Dan itu tidak hanya terjadi di anak muda. Bapak-bapak pun kayak gitu. Makanya kalau lihat ada bapak-bapak Facebook yang mesum kan. Iya. Itu gitu. Iya, terjadi di KRL. Kenapa kok banyak pelecehan di transportasi umum? Karena mereka tuh tidak bisa menahan pikirannya. Mereka fantasinya. Bokep itu akan terkait sama fantasi. Oke, menarik. Kau lihat tuh fantasinya. Kenapa kok orang suka yang tobrut? Ya karena mereka ngebokepnya tobrut terus, Cok. Sesimpel itu. Mereka sukanya orang yang paling parah nih, ini paling parah. Kalau kita baca di threads, lu pernah tahu gak ada parah bahwa orang-orang anak muda ABG ini suka cewek yang berputing pink. Wah, kalau gue kurang ngikutin tuh trennya begitu tuh. Ini beneran separah itu. Sampai akhirnya ada obat pembuat pink pentil di e-commerce. Ada bisa Google itu. Pembuat pink pentil. Ada solusi, ada problem. Oh, ada problem, ada solusi. Iya, itu beneran. Aku tuh sampai, jadi ceritanya, aku tuh sampai bingung sama demand masyarakat. Ternyata warna pentil itu masuk fantasi seksual ABG, Nyuk. Oh. Kejadian kemarin di threads, di X, ini viral. Ini beneran viral. Aku tuh sampai baca tuh sampai miris. Jadi di X itu ada yang nge-tweet terus direspon sama anonim. Ih gila, pentilnya maghrib banget. Wah tuh chaos banget itu. Di-delete. Udah melecehkan, pakai nama agama pula kan. Itu hari dihujat masih bocil, bro. Oh. Jadi mereka menganggap akhirnya jawab pentil itu kan puting itu kan warna hitam coklat genetik. Ya enggak. Itu gimana ya rasanya puting warna hitam? Pasti rasanya asam gak enak. Tolol gitu. Itu asumsi sampai seperti itu, Nyok. Itu bahaya bokep tuh. Okay. Jadi mereka berasumsi bahwa semua cewek itu harus seperti bintang bokepnya. Bahwa pentilnya harus pink, kulitnya harus putih, rambutnya panjang, tobrut. Unik juga ya manusia. Bukan unik coy, itu beneran. Makanya aku bilang, Kak, itu beneran ada. Jadi sekarang tuh istilahnya, gue gak tahu ya istilah. Jadi kalau orang kulit hitam, skin kulitnya maghrib banget ya. Itu artinya kulitnya gelap sekali. Oh, ada diksi-diksi barunya. Ada diksinya. Terus jasa pembuat pink pentil. Jasa pemutih kulit juga banyak. Itu karena mereka asumsinya tuh ngebokep ya lihatnya cewek kayak gitu. Akhirnya mereka memaksa standar sosial. Iya, itu yang bahaya. Jadi karena sering coli, jadi sering ngebokep, standar sosialnya seperti itu. Jangan coli kalian ya. Ya dan ingat pentil cewek, pentil manusia itu tidak hanya berwarna pink. Ada coklat muda, hitam itu genetik. Dan warna pentil tidak berhubungan sama rasanya. Tolol kalau itu anjing. Itu kesel banget aku tuh. Itu kesel itu harus tahu. Dan jangan melecehkan seseorang dengan kayak, wih kulitnya maghrib banget yang enggak gitu. Itu rutin di TikTok.
Soalnya temanku pernah mengalami. Oke. Dia lari, cowok kan, lari. Wih mas, outfitnya sih keren. Tapi karena yang make mas jadi kayak orang pirindapan. Anjing cuk, udah beli outfit susah payah. Akhirnya mas, Satisfy itu brand baju lari yang sobek-sobek. Iya. Mas, begitu mas yang pakai kok jadi gembel. Itu beneran di TikTok. Makanya rata-rata orang yang hobi ngebokep itu dia intrusifnya gak bisa dikontrol pikirannya. Oke. Gila, thank you banget. Ya, siap. Dokter Tirta. Ya. Ini pecah ini podcast ini.